Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua. Terima kasih yang udah support channel ini dan jangan lupa like, comment dan subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Oke, kali ini gua kedatangan bintang tamu nih, ya kan. Eh, Perkenalkan dulu nih namanya siapa? Namanya Ades. Ades. Ades saja. Nah, di sini gue pengen ngobrol-ngobrol nih tentang pengalamannya waktu kecil. Pernah kecil kan, guys? Wah, bener masa langsung gede. Nah, nih kejadian apa nih Des yang masih diingat nih waktu kecil tuh kayak gimana tuh? Kejadian apa ya? Waktu masih apa kecil tuh TK, SD, Ya, SMP apa apa? ya terserah. Ada yang menarik. Gak ada yang menarik deh. Oh, Berarti Ades gak berarti tahu. hidupnya standar guys, standar standar aja guys. Nggak ada yang menarik sama sekali kan. Hmm. Apa? Kayak Ya udah biasa aja kayak sekolah biasa gitu main-main. Terus kan waktu kecil tuh masih kayak di rumah yang lama tuh kan masih kayak ada pohon cerme tuh. Terus ada sama si teteh manjat ke pohon. Bersih bersihin genteng di atas. Maluin banget sih. Ya udah kayak gitu. Terus kalau dicariin sama mama udah kita adanya di atas, gak ada di dalam rumah gitu. berarti dulu waktu kecilnya tomboy ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Gue apa namanya mau nanya nih Des ya kan. Ya itu waktu SMP sama SMA. Apaan tuh? Kalau SMP kan apa ya? Ya gitu sih apa ikut jadi kayak ada lomba gitu kan, lomba lomba apa sih paduan suara antar sekolah. Terus Adis masuk tuh ke paduan suara itu. Terus ya udah jadi inian latihan cuman karena emang kondisi badan yang lagi nggak fit waktu itu jadi gagal, jadi Adis nggak bisa ikut lanjut gitu. Terus habis itu ikut band sekolah. Berarti dulu sedih nggak tuh nggak bisa lolos itu diseleksi dulu kan? Iya sih diseleksi kayak gitu. Awalnya emang udah masuk, terus pas udah pertengahan latihan tuh ini apa karena kondisi badannya itu lagi nggak fit jadinya nggak bisa ikut. Itu berarti pengalaman yang sedih nih guys ya kan. Udah berjuang ya kan, latihan terus ya akhirnya makanya nih kalau misalnya mau ada turnamen atau apa nih kan jaga kondisi badan guys juga. Terus Terus ya ikut marching band sekolah itu. Terus waktu itu kan ikut yang taekwondo mau kejuaraan juga nggak bisa ikut lagi. kenapa tuh kenapa seru nih kayak ini? Ya udah karena ini apa eh ketarik uratnya gitu loh jadi nggak bisa ikut buat inian kejuaraan taekwondo buat ganti sabuk. Terus ada nggak tuh yang ngasih kan Ades kan lagi terpuruk kayak gitu. Ada nggak nih yang ngasih support gitu ya kan kali aja cewek cowoknya ya kan Ada lah waktu itu mah masih belum ada cowok ya paling orang tua ya keluarga lah. keluarga cowok gitu. Nah keluarga cowok Kali aja ya kan. nggak ada. Hmm. Ini Des ya kan tadi kan udah pengalaman yang sedih nih ya kan. Yang sampai nggak ikut apa marching band terus taekwondo. Nah, pengalaman yang seru tuh waktu SMP tuh ada nggak tuh? Waktu itu ikut lomba ini lomba apa vokal Oh, jadi berarti jago nyanyi juga nih ya, suaranya bagus nih guys. Ntar di akhir kita suruh dia nyanyi guys. waktu itu ikut ini apa lomba lomba itu kan vokal itu di apa di SMP. Nah terus waktu itu juara tiga kalau nggak salah. Dapet juara tiga. Terus Ya udah sih kayak latihan-latihan kalau setiap pelajaran kayak apa sih ditunda gitu. Jadi ini fokus ke latihan gitu-gitu.
Terus kan tadi kan udah dapet nih juara 3 nih kan. Nah, ada lagi nggak apa namanya yang paling menarik waktu SMP itu, zaman SMP, yang nggak pernah dilupain sampai sekarang? Apa ya? Kayak paling sering-sering ikut-ikut lomba sih waktu SMP. Lomba-lomba di sekolah, bukan di luar-luar sekolah sih. Kayak gitu. Berarti ini ekskul ya, kalau SMP Iya, tuh ekskul. ekskul. Iya. Itu kelas berapa tuh pas eh, juaranya tuh? Kalau vokal itu pas kelas 1, kelas 7. Terus Ya kalau udah. yang apa namanya? Yang tadi itu apa? Vokal ya? Iya itu Oh, vokal. vokal. Oh, Kelas itu kelas vokal 7. kelas 7 kelas satu. Terus ada lagi nggak cerita nih kan, pasti kan naik kan kelas ke kelas Mm-mm. 2. Nah, terus kan pasti beda tuh ya kan, kelas 1 sampai kelas 2 tuh. Nah, ada nggak cerita menarik tuh yang Yang apa? Nah, apa cerita apa ya? Ya paling seru-seruan sama temen sih biasa di kelas-kelas rusuh gitu-gitu. kan nih, kalau SMP kan udah apa namanya, belajarnya kan udah banyak tuh. Pasti guru-gurunya kan juga udah beda tuh ya kan. Eh, ada nggak guru favorit Ades di SMP? Ada waktu itu guru agama Islam, guru agama, cuman lupa namanya. Oh, muridnya nih Bu, ya kan nggak tahu nih nama. Ibu apa bapak nih gurunya? Ibu-ibu. Oh, ibu bener berarti guys. Oh. Terus kan Ades kan kelas 2 ya kan, naik tuh ke kelas 3. Pasti udah dewasa ya kan, udah tambah dewasa ya kan. Eh, ada nggak pacarnya? Nggak ada sih, cuma kayak deket-deket aja. Kalau kelas 3 cuma kayak deket-deket aja, cowok deket-deket gitu-gitu. Nggak pacaran. Nggak pacaran tuh ya, paling cuman chat-chatan doang, Iya, chat-chatan. gombal-gombal. Iya. Di awal-awal semester pertama tuh masih ikut-ikut eskul. Waktu kelas 3 itu ikut eskul tari tradisional. Waktu itu. Terus ngisi acara di sekolah-sekolah juga kan. Waktu tari tradisional. Terus udah sih habis selesai itu kan kalau udah kelas-kelas akhir udah nggak boleh ikut eskul apa-apa kan. Nah, habis itu udah tuh difokus lebih kayak tryout gitu-gitu sih, UAS, UN gitu-gitu. Lebih banyak belajarnya semester 2-nya. Terus kan tadi kan udah apa namanya, Kan lulus tuh, lulus wisuda. Terus habis itu eh tadinya tuh mau di mau masuk tuh SMA swasta, SMK swasta tuh waktu itu. Cuman SMK swasta apa sih namanya, Baktian India tuh waktu itu itu di daerah mana tuh? di Tangerang. Oh, ada sekolah di Tangerang. Iya, sekolah di Tangerang. Terus waktu itu mama apa papa ya? Mama kalau nggak salah bilang eh saudara kan ada yang daftar di pesantren kan. Terus ya udah mama bilang ke Ades gitu katanya. Oh no no si Ono masuk pesantren gitu. Mau nggak katanya gitu. Mau nggak masuk pesantren katanya gitu. Terus Ades mau tuh. Ya emang sebenarnya tuh dari SD sih pengennya. Udah masih lulus SD langsung masuk pesantren, cuman kan emang nggak dibolehin gitu sama Jadi mama. bolehnya pas waktu SMA gitu. Pas waktu SMA, iya. Terus habis itu ya udah daftar tuh kan, daftar bulan apa gitu lupa. Kayak daftar, habis itu udah tuh masuk pembayaran kayak buku-bukunya, segala Administrasi macam. gitu Iya, ya. Administrasi. Terus tuh berapa tahun tuh di pesantren? 3 tahun, 3 tahun di pesantren. Terus habis itu udah kayak belajar biasa. Awal-awalnya sih ya kayak harus bangun tuh jam jam 3, jam setengah tigaan tuh udah harus bangun. Kan di sana tuh kayak ada pengurusnya gitu buat junior-juniornya gitu kan. Pasti mau sholat tuh digebrak-gebrakin per Oh, kayak kamar. kayak ditatar gitu ya, ditatar bukan? Daftar apa Ditatar. tuh? Ditatar maksudnya di, kan baru nih, murid baru nih, kayak di
bentak-bentak gitu nggak? Dibentak-bentak sih enggak, cuma kayak ayo bangun bangun, waktunya waktunya sholat tahajud gitu-gitu sih, kayak kamu sholat siap-siap. Terus kadang kan ada pengurus kamarnya juga tuh suka bangunin, ayo mandi dok, maksudnya mandi, anggotanya suruh mandi gitu kan. Habis itu baru ke musola buat sholat tahajud gitu-gitu sih biasa ke sana. Berarti lebih ditatarnya tuh pas malam-malam ya. Iya malam-malam. Berarti di sono tuh apa namanya? Susah dong kalau buat tidur ya. Kalau malam gitu. Buat tidur sih, Istirahat. oh buat istirahat lebih iya sih, maksudnya harus bisa ngatur-ngatur waktunya juga. Pokoknya tuh kan habis sholat subuh itu tuh ada ngaji-ngaji kitab gitu kan. Nah, habis ngaji kitab itu bisa istirahat sebentar, makan gitu, maksudnya makan sarapan pagi, habis itu siap-siap. Kayak ada, kalau itu sih kayak ada percakapan conversation nanti gitu, jadi ada waktu-waktunya. Misalnya jam 7, setengah 7 tuh ada bel gitu, ada bel untuk kayak muhadasah tuh apa ya, kayak percakapan gitu, kayak Kayak istilahnya interview gitu, kayak interview. kalau di bahasa Inggris kan kayak conversation gitu kan ya, gitu muhadasah tuh itu kayak pakai bahasa Arab, ada jadi tuh ada minggu bahasa Arab, ada minggu bahasa Inggris gitu, jadi percakapannya tergantung minggunya apa. Nah, itu selama 3 tahun tuh. Selama 3 tahun ya ibaratnya buat istirahat kalau malam di pesantren tuh ya susah guys ya kan, makanya nih cewek top nih guys ya kan. Nah terus sehabis dari pesantren tuh kan lulus nih ya Nah, kan, terus sekarang kegiatannya apa nih guys? sekarang sih kuliah, kuliah sambil kerja sih. Kuliahnya di Institut Setiami. Institut Setiami guys, itu Setiami di mana tuh? Di Pangkalan Asem, Oh Pangkal, Jakarta berarti ya, Jakarta Jakarta berarti. Pusat. eh, Sekolah tuh di SD, SMP sama pesantrennya di Tangerang, terus Iya, kuliahnya kuliahnya di di Jakarta. Jakarta. Nah, kan udah kuliah nih sekarang nih ya kan. Nah, seru nggak sih kalau apa namanya kuliah gitu, Seru sih karena emang dapat apa sih, dapat temennya juga yang apa sih, yang gak jaim gitu. yang Jadi ke frontal bawah, gitu? jadi ke bawah gitu. Berarti yang tadi di pesantren itu kelakuan di pesantren hilang tuh? Enggak sih, di pesantren sebenarnya sama aja. Oh, sama. Sama aja, cuman kayak apa ya, anak-anaknya juga seru, teman-temannya juga, apalagi lebih apa ya, kalau Ades di pesantren tuh lebih kayak ya udah bebas aja gitu, cablak gitu gitulah. Berarti di pesantren apa namanya nggak ditentuin, oh lu harus nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh kayak gitu. Nggak ya, itu sih Apa kalau ngumpet-ngumpet aja gitu? ngumpet-ngumpet sih. Sebenarnya tuh lebih kalau di pesantren tuh kayak apa ya, jaga bahasanya, soalnya kan kalau jadi dia tuh nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai, misalnya nih minggu minggu ini tuh bahasa Inggris, lu harus ngomong bahasa Inggris gitu loh, jadi jangan Jadi jangan ada ngomong bahasa hari-harinya Indonesia. gitu. Iya, jadi kalau ketahuan ngomong bahasa Indonesia ya udah dihukum. Tuh, oh dihukumnya ada hukumannya tuh ya kan? Iya, Hukumannya biasanya ngapain tuh? hukumannya macam-macam, kayak ada yang kita bikin bikin kalimat dalam bahasa Arab apapun itu, terus bikin apa sih, sebutin apa ya, kayak vocabularisnya gitu loh, vocabularis kalau dalam bahasa Inggris ya, vocabularis gitu, vocabularis bahasa Arab, misalnya kayak sepatu bahasa Arabnya tuh apa, terus kayak kelas bahasa Arabnya tuh apa, gitu-gitu sih. Kan Ades nih sekarang udah kuliah nih. Oh, ada nggak sih apa namanya yang pasti beda lah ya kan sama dulu di pesantren gitu ya kan? Yang pasti kan apa namanya nggak sama ya kan? Itu sekarang malah tambah nyablak apa gitu? Nambah sih. Yang dulunya jaim gitu, pasti kan jaga etika juga kan di Iya, pesantren ya jaga kan? etika. Ya gitu, karena emang ya ke bawah lah, gimana sih kalau udah di lingkungan yang beda sama aslinya, bakalan ke bawah gitu loh. Sekarang semester berapa nih guys? Sekarang baru semester 2. Baru semester 2 nih guys. Ntar
ada nih di bawah nih Instagram Menta gue selalu. Apa? Oke, itu apa cerita-cerita ngobrol-ngobrol santuy ya kan hari ini. Terima kasih nih yang udah menonton, yang udah eh, klik video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dadah, see you next video.